Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Putri Salma, NIM 0603523035. Di sini saya akan menjelaskan materi strukturalisme, tokohnya George M. Muller. Psikologi strukturalisme, aliran strukturalisme ini dikemukakan pertama kali oleh William Wundt. Melalui penelitinya, Wundt dan rekan-rekannya bekerja dan menyelidiki struktur kesadaran dan kemudian mengembangkan hukum pembentuknya. Wundt dan rekannya berpendapat bahwa pengalaman mental yang kompleks itu memiliki struktur yang terdiri dari keadaan mental yang sederhana. George L. Miller adalah seorang psikolog Amerika yang menyumbangkan pengetahuan yang sangat relevan dengan psikologi dan neuroscience kognitif. Di antara hal-hal lain, ia menganalisis bagaimana manusia memproses informasi yang kami terima dan merupakan orang pertama yang mempertahankan bahwa ingatan kita memiliki kapasitas untuk menyimpan hingga 7 elemen diferensial per moment. Miller merupakan anak dari seorang pengusaha perusahaan baja bernama George M. Miller, sedangkan ibunya bernama Florence Armitage Miller. Tak berselang lama setelah kelahirannya, orang tuanya bercerai dan dia lantas tinggal bersama dengan ibunya. Setelah beranjak dewasa, Miller masuk di sekolah menengah Charleston dan lulus pada tahun 1937. Dia kemudian pindah bersama dengan ibu dan ayah tirinya ke Washington DC, serta kuliah di Universitas George Washington selama setahun. Perjalanan hidup George M. Miller pada usia 18 tahun, ia kuliah di Universitas Leipzig, di mana ia belajar sejarah dan filsafat. Sementara di sana ia dilantik ke dalam filsafat Herbartian, ia selalu terlihat rajin belajar dan memiliki ketertarikan pada mitisisme yang ia penuhi dengan pembaca Goethe, Byron, dan Shelley. Muller mengalami kesulitan dalam memutuskan antara sejarah atau filsafat. Untuk mengambil keputusan, ia mengambil cuti 2 tahun dari Leipzig. Selama 2 tahun itu, mulai tahun 1870, ia masuk tentara Jerman sebagai sukarelawan dan ikut serta dalam Perang Perancis-Prusia. Dia membutuhkan pada filsafat yang membawa pada studi psikologi. Peran dalam psikologi, proposal Miller didefinisikan mempengaruhi penelitian selanjutnya dalam psikologi kognitif, yang pada akhirnya menyebabkan mengembangkan dan memvalidasi tes psikometri untuk studi tentang memori dan proses kognitif lainnya. Demikian juga itu diperbolehkan untuk menggeneralisasi gagasan bahwa penting untuk membatasi jumlah elemen yang disajikan kepada seseorang ketika kita ingin menyimpan informasi tertentu, misalnya angka dari sejumlah atau jumlah rangsangan yang membentuk presentasi dan lain-lain. Teori M. Muller membahas tentang perhatian mekanistik. Itu bukanlah teori yang didukung tetapi memungkinkan dia menjadi anggota fakultas di Göttingen. Pernah menjadi anggota fakultas Göttingen, ia menerbitkan Die Grundlagung der Psychosophie, pendirian psikofisika yang membantu memodifikasi bagian dari karya Wagner. Juga pada masa awalnya sebagai pengajar di Göttingen, dia mengajarkan standar pemalsuan untuk eksperimen yang menawarkan teori alternatif yang jelas. Kemudian, dalam karirnya, dalam apa yang Muller gambarkan sebagai tahun emas laboratorium Göttingen, ia menghasilkan ringkasan standar psikofisika, complex theory, atau terkadang teori konstelasi. Ringkasan tersebut membantu Edward Bertram Stirner dalam karirnya. Beberapa karya George M. Miller yang paling penting adalah Bahasa dan Komunikasi tahun 1951, Rencana dan Struktur Perilaku tahun 1957, dan Keajaiban nomor 7 plus atau minus 2. Beberapa keterbatasan dalam kemampuan kita untuk memproses informasi tahun 1956 yang mungkin merupakan karya yang menandai permulaannya sebagai psikolog kognitif bergengsi. Wilhelm Wundt adalah salah satu tokoh dari psikologi strukturalisme. Wilhelm Wundt memiliki nama asli yaitu Wilhelm Maximilian Wundt. Beliau disebut juga dengan Bapak Psikologi Eksperimental. Beliau membuat karya tulis yang menjadi salah satu yang paling penting dalam sejarah psikologi, yaitu Principle of Psychological Psychology pada tahun 1874. Beliau adalah seorang dokter, psikolog, fisiolog, dan profesor yang sekarang dikenal dengan penemu psikologi modern.
Ia dianggap sebagai bapak psikologi eksperimental. Beliau meninggal pada 31 Agustus 1920. Pada saat itu Wundt tertarik pada hubungan antara tubuh dan pikiran manusia. Ia ingin mengetahui bagaimana proses fisiologis mempengaruhi pengalaman kesadaran manusia. Ia mulai melakukan penelitian eksperimental dengan persepsi, emosi, sensasi, dan reaksi. Ia juga menulis buku pertamanya yang berjudul Principle of Psychological Psychology pada tahun 1874. Buku ini menjadi karya penting dalam sejarah psikologi karena menggabungkan pengetahuan tentang psikologi dan fisiologi. Peran Wilhelm Wundt dalam bidang psikologi yaitu beliau mendirikan laboratorium untuk riset psikologi. Pada tahun 1879, ia mendirikan laboratorium formal pertama untuk riset psikologi di Universitas Leipzig. Principle of Psychological Psychology. Beliau membuat karya tulis yang menjadi salah satu yang paling penting dalam sejarah psikologi. Lalu, psikologi strukturalisme. Dalam strukturalisme, kesadaran merupakan faktor yang menentukan kondisi kehidupan manusia. Keberadaan kesadaran membuat manusia mampu mengetahui tentang fakta-fakta yang nyata dan memberikan hubungan antar fakta melalui pemikiran yang rasional. Berikut ini adalah teori dari Wilhelm Wundt. Dalam mempelajari mental, Wundt menjelaskan sebuah teori proses bahwa perubahan mental seseorang berdasarkan proses yang dirasakan. Proses tersebut berhubungan dengan persepsi, kognisi, emosi, motivasi. Menurut Wundt, perubahan atau proses mental terjadi secara sadar, dan ini berhubungan dengan kesadaran seseorang. Meskipun pada era berikutnya dibantah dengan pendapat Freud tentang teori alam bawah sadar. Dua contoh karya Wilhelm Wundt yaitu Elements of Folk Psychology. Di sini beliau mengkaji sejarah psikologi manusia dan bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu. Lalu selanjutnya ada The Principle of Psychological Psychology. Karya tersebut menggunakan sistem dalam psikologi yang berupaya menyelidiki pengalaman langsung dari kesadaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jarot Tilwani dengan NIM 0603-52300 akan mempresentasikan tokoh strukturalisme yang bernama Jacques Lacan. Lacan adalah seorang psikoanalisis Prancis yang terkenal karena pengembangan teori psikoanalisis yang sebagai psikoanalisis struktural atau psikoanalisis Lacanian. Lacan lahir pada 13 April 1901 di Perancis. Ia belajar kedokteran dan psikiatri sebelum tertarik pada psikoanalisis. Pada tahun 1930-an, ia mulai mempelajari karya Sigmund Freud dan kemudian bergabung dengan Institut Psikoanalisis Paris. Namun, ia memiliki pandangan yang kontroversial dan unik dalam psikoanalisis. Selama perjalanan hidup, Lacan menjadi seorang psikoanalisis terkemuka di Prancis dan ia mengajar di Universitas Paris. Ia juga mendirikan kelompok diskusi psikoanalisis yang dikenal sebagai Sekolah Lacanian. Teorinya dalam psikologi 1, reinterpretasi Freudian. Lacan mengembangkan kembali teori-teori Sigmund Freud, khususnya teori psikoanalisis. Ia memperkenalkan konsep-konsep baru seperti struktur yang berbicara dan poin sutura yang membantu dalam pemahaman tentang alam bawah sadar dan bahasa. 2. Bentuk strukturalisme. Lacan memasukkan unsur strukturalisme dalam psikologi dengan mengartikan subjek dalam konteks tanda dan simbol. Ia menganggap bahasa sebagai alat utama untuk memahami pemikiran dan identitas manusia. 3. Pengembangan diri. Teori Lacanian mengenai pembagian diri seperti diri sejati dan diri ideal memberikan pandangan unik tentang konsep diri dan identitas individu. 4. Simbolisasi dan lambang. Lacan menekankan pentingnya simbolisasi dan lambang dalam pemahaman konflik psikologis yang mengarahkan pada konsep seperti metafora dan metonimia. Karyanya yang pertama, Ekris Tulisan. Ini adalah koleksi tulisan-tulisan penting Lacan yang mencakup pemikirannya tentang psikoanalisis, bahasa, dan identitas. 2. Les études sur la hystérie.
tentang histeria. Lacan bekerja sama dengan Sigmund Freud dalam mengeksplorasi kasus Anao dan mempublikasi makalah bersama tentang histeria. 3. Le Seminar de Jacques Lacan. Seminar Jacques Lacan ini adalah sekumpulan catatan dari seminar Lacan yang memberikan wawasan mendalam tentang pemikiran dan teorinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan salah satu tokoh strukturalisme, yaitu Franz Brentano. Biografi dari Franz Brentano. Franz Clemens Honoratus Hermann Joseph Brentano adalah seorang filsuf dan psikolog Jerman. Psikologi dari sudut pandang empiris tahun 1874 yang dianggap sebagai karya besarnya, dianggap telah memperkenalkan kembali konsep intensionalitas skolastik abad pertengahan ke dalam filsafat kontemporer. Awalnya, seorang pendeta Katolik, Brentano mengundurkan diri dari imamatnya pada tahun 1873 karena definisi dogmatik tentang infalibilitas kepausan dalam Pastor Aeternus. Kemudian Franz Brentano bekerja sebagai profesor non-denominasi. Pengajarannya memicu penelitian di berbagai bidang seperti linguistik, logika, matematika, dan psikologi eksperimental melalui generasi muda filsuf yang berkumpul sebagai di sekolah Brentano. Perjalanan hidup dari Franz Brentano. Brentano lahir di Marienburg am Rhein, dekat Boppard. Ia adalah putra Christian Brentano, saudara laki-laki Luigi Brentano, dan keponakan dari pihak ayah Clemens Brentano dan Bettina von Arnim, serta Gunda dan Friedrich von Sapin. Ia belajar filsafat di Universitas Munich, Warburg, Berlin, dan Münster. Dia mempunyai minat khusus pada Aristoteles dan filsafat skolastik. Ia menulis disertasinya pada tahun 1862 di Tübingen dengan judul Von der Manifesten Bedeutung des Seinenden nach Aristoteles, atau tentang seberapa indera keberadaan dalam Aristoteles. Pembimbing tesisnya adalah Franz Jakob Clemens. Selanjutnya, ia mulai belajar teologi dan masuk seminari di Munich dan kemudian Würzburg. Ia ditahbiskan menjadi imam Katolik pada 6 Agustus 1864. Pada tahun 1866, ia mempertahankan tesis tempat tinggalnya di Psychologie des Aristoteles atau The Psychology of Aristoteles, in particular his doctrine of the active intellect, diterbitkan tahun 1867, dan mulai mengajar di Universitas Warburg. Murid-muridnya pada periode ini antara lain Karl Stamp dan Anthony Marti. Antara tahun 1870 dan 1873, Brentano banyak terlibat dalam perdebatan tentang infalibilitas kepausan dalam masalah iman. Penentang keras dogma tersebut, ia akhirnya melepaskan jabatan imam dan masa jabatannya pada tahun 1873. Namun, ia tetap sangat religius dan membahas topik keberadaan Tuhan dalam kuliah yang diberikan di Universitas Warburg dan Wina. Selanjutnya, teori dari Franz Brentano. Brentano memperkenalkan perbedaan antara psikologi genetik atau genetik psikologi dan psikologi deskriptif atau deskriptif psikologi. Dalam terminologinya, psikologi genetik adalah studi tentang fenomena psikologis dari sudut pandang orang ketiga, yang melibatkan penggunaan eksperimen empiris, dengan demikian memenuhi standar ilmiah yang kita harapkan saat ini dari ilmu empiris. Konsep ini kira-kira setara dengan apa yang sekarang disebut psikologi empiris, ilmu kognitif, atau heterofenomenologi, yang secara eksplisit merupakan pendekatan ilmiah orang ketiga untuk mempelajari kesadaran. Tujuan deskriptif psikologi di sisi lain adalah menggambarkan kesadaran diri dari sudut pandang orang pertama. Pendekatan terakhir ini dikembangkan lebih lanjut oleh Husserl dan tradisi fenomenologis. Dan yang terakhir adalah karya-karya dari Franz Brentano. Beberapa karyanya yang paling berpengaruh meliputi yang pertama, tentang beberapa indera keberadaan dalam Aristoteles, dan yang kedua, psikologi Aristoteles,
Dan yang ketiga, psikologi dari sudut pandang empiris. Yang keempat, asal-usul pengetahuan kita tentang benar dan salah. Dan yang kelima, klasifikasi fenomena mental. Sekian dulu penjelasan dari saya tentang salah satu tokoh dari strukturalisme, yaitu Franz Brentano. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.